Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah raya, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Mari kita siapkan diri kita untuk menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, sepanjang malam Tuhan jaga pelihara. Pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan sekarang Tuhan kami datang kepadamu dan kami sangat merindukan Engkau lewat ibadah ini. Dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, kehidupan yang banyak kekurangan dan kelemahan, biar Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan yang baru, terutama Tuhan mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Tuhan, sekaligus kami menyerahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kami sangat-sangat mengundang hadirat-Mu, hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya, khususnya di saat kami memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu, sampai pun kami mendengarkan firman-Mu. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam acara ibadah ini, ya Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terkait dengan ibadah ini kami serahkan ke tangan. Mohon kemurahan-Mu, mohon pimpinan dan bimbingan-Mu, pengurapan-Mu nyata atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari NR 250, NR 250, Kasih Yesus, Kasih yang Sempurna. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus, rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Ulangi dari atas. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus, rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus
Yesus menebus dosaku. Yesus besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan dari atas. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Haleluya. Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus tak terbatas. Kasih Yesus menebus dosaku. Yesus besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus tak terbatas. Kasih Yesus menebus dosaku. Yesus besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Haleluya. Kita tidak bisa membalas kasih-Nya Tuhan yang begitu besar, kasih yang sempurna, kasih yang memberikan nyawa, ganti keselamatan, ganti kehidupan kita semua. Itu sebabnya yang bisa kita lakukan hanya kita bisa menyembah kepada Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan, bisa melayani Tuhan. Sesungguhnya cuma itu yang Tuhan inginkan dari kita. Itu sebabnya biarlah kehidupan kita di hari-hari ini, ya kita lebih baik, kita lebih dekat kepada Tuhan, memberikan hidup kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya pasti jika kita ya membuat hati Tuhan itu berkenan, maka Tuhan pastilah memberikan pertolongan kepada kita. Ya, kita minta kepada Tuhan ya supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk supaya di saat kita susah Dia memberikan penghiburan, di saat kita dalam masalah dan pencobaan maka Roh Kudus-Nya itu memberikan pertolongan kepada kita. Pujian dari NR29, berhembuslah Roh Kudus untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami dengan minyak yang baru. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi
berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bersama kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, kami sangat merindukan kehadiran-Mu pada saat ini, dan kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang saat ini juga kami semua gereja-Mu sedang memperingati 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu, maka Roh Kudus yang sama ini juga akan memenuhkan kehidupan kami untuk memampukan kami, terutama untuk kami bisa beribadah, bisa melayani Engkau, sekaligus memampukan kami dan kami menjalani kehidupan ini. Sebab kami Tuhan menyadari ketidakmampuan kami, kelemahan hati kami, kelemahan tubuh jasmani kami, tapi kami yakin dan percaya firman dan urapan Roh Kudus itulah yang akan menolong kami, membangkitkan kami untuk kami tetap percaya, setia melayani Engkau, bahkan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bila pengurapan-Mu nyata dalam kehidupan kami, urapilah juga firman-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh firman-Mu boleh akan menjamah hati kami, dan kehidupan kami semua boleh ditolong oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, demikian pula kami teringat gereja-gereja-Mu dimanapun saat ini berada, dan di mana hamba-hamba-Mu boleh melayani. Biar Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan yang baru, Roh Kudus yang baru Tuhan, untuk mengurapi, untuk memenuhi hamba-hamba-Mu bersama sidang jemaat-Mu, sehingga sungguh setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, sungguh-sungguh akan menghasilkan sukacita yang dari Engkau sendiri. Urapan yang sama kuat juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih, demikian pun hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman yang boleh kami dengar dalam urapan Roh Kudus ini
boleh menyucikan hati kami, boleh memperbaharui kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, sampai sewaktu-waktu kami boleh sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga memberikan pertolongan, memberikan hati yang percaya, mempercayakan hidupnya sepenuh kepadamu, dan selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada kita semua. Itu sebabnya hari ini ya kita atau gereja Tuhan ya sedang memperingati hari yang ke-50, itulah Pentakosta, sejak kematiannya, kebangkitannya, dan dia bersama Tuhan, bersama murid-murid selama 40 hari. Maka hari ini genap yang ke-50, ini merupakan suatu hari Pentakosta di mana Roh Kudus itu dicurahkan, dan itu sungguh sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, saudara sekalian ya, 2000 tahun yang lalu. Dan setiap tahun gereja Tuhan di dunia ini selalu memperingati hari pencurahan Roh Kudus ini. Tetapi kita tidak terpaku kepada peringatan itu sendiri, tetapi yang terpenting bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini. Ya, ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita, maka biarlah sungguh-sungguh ya kita dipersiapkan oleh Tuhan. Pencurahan Roh Kudus ini tentu tidak bisa dilepaskan dengan hal yang menyangkut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Tuhan naik ke surga, saudara sekalian, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-11 bisa jelas disebutkan, ketika dia naik ke surga itu, dua utusan dari surga jelas mengatakan, coba lebih baik dibaca aja, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-11, atau ayat yang ke-10, Mas. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, Iya. tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi dua orang yang berpakaian putih ini dalam ibadah hari doa penyembahan yang lalu, hari Kamis, saya sudah menjelaskan. Menurut keyakinan saya, dua orang inilah orang yang sama ketika Tuhan Yesus di atas gunung, ya gunung penyembahan itu, maka di saat itu muncullah Musa dan Elia. Ini merupakan satu saksi, ya saksi dari surga, suatu saksi dari surga. Ada dua orang yang berpakaian putih berkilau ini, sekalian menjadi saksi di surga. Tetapi ada ayat yang ke-9 itu juga disebutkan, ya sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Baik dari surga ada saksi tentang kenaikannya, maupun yang dari bumi, yang ada di bumi saat itu, murid-murid, 11 murid, dan murid-murid yang lain itu juga menyaksikan tentang kenaikannya. Sekarang yang terpenting adalah apa yang diucapkan oleh utusan dari Tuhan ini. Ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, dua orang ini yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka. Terus, hai orang-orang Galilea, ini perhatikan pesan yang diucapkan oleh dua utusan ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? ya mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini 2000 tahun yang lalu diucapkan oleh saksi
yang datang dari surga ini yang berkaitan dengan kenaikannya, tetapi juga sekaligus tentang kedatangannya. Jadi ini yang diungkapkan, diucapkan, dipesankan kepada murid-murid saat itu. Dan pesan ini tidak berhenti pada murid-murid di zaman itu, saudara sekalian. Tapi sampai hari ini, ya, gaung dari berita tentang kedatangan Tuhan ini semakin hari semakin mencekam, semakin sungguh-sungguh menimbulkan satu kerinduan kita. Kenapa demikian? Karena kelahirannya sudah terjadi, kematiannya sudah terjadi, kenaikannya sudah terjadi. Berita tentang kedatangannya ini belum terjadi, masih akan terjadi. Tetapi kita yang disebutkan diwakili murid-murid saat itu, ya, kepada kita sekarang ini sudah diberitahukan tentang kedatangannya itu. Jadi ini hal yang luar biasa yang harus kita perhatikan, yang harus menjadi perhatian khusus dari gereja-gereja Tuhan di dunia ini. Untuk apa? Kalau dia sudah menyatakan tentang kedatangannya, artinya maka dari pihak kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di hari-hari ini tentu harus mempersiapkan diri, menyiapkan diri, ya, untuk kedatangannya yang kedua. Dan cerita Alkitab, saudara sekalian, banyak cerita tentang bagaimana, ya, 10 anak darah ini, ya, ternyata 5 anak darah yang bodoh ini akhirnya dia tidak terangkat, tidak bisa masuk dalam pesta. Hanya 5 yang pandai inilah yang mempunyai pelita dan sekaligus mempunyai minyak. Tapi yang bodoh ini, saudara sekalian, dia punya pelita, dia tidak punya minyak. Selalu demikian, saudara sekalian, dan seterusnya. Itu sebabnya dari cerita-cerita Alkitab ini, ya, ada satu pesan atau pesan untuk kita sekarang ini, untuk supaya kita tidak seperti 5 gadis yang bodoh. Ya, Alkitab semacam itu mengatakan. Tapi kita bersikap seperti 5 gadis yang bijak, yang mempunyai pelita, tetapi yang juga harus mempunyai minyak. Untuk apa pelita kalau tanpa minyak? Biar ada sumbunya sekalipun, kalau tanpa minyak maka pelita itu tidak akan pernah menyala. Nah, itu artinya apa? Kesiapan kita ketika suara mengatakan mempelai itu datang, ya, maka saat itu kita bisa mempersiapkan diri, bisa berbenah. Jadi suara itu sekarang sedang dikumandangkan untuk kita berbenah sampai betul-betul kita bisa bertemu mempelai itu. Kenapa demikian, saudara sekalian? Ya, tidak ada artinya kita mengalami penyucian. Kita mempersiapkan, kalau ujungnya kita tidak pernah bertemu mempelai. Coba andai kata sudah mempelai perempuan siap, lalu ujung-ujungnya mempelai laki-laki nggak datang, mau apa? Kan akan menimbulkan satu kekecewaan yang sangat dalam bagi mempelai perempuan. Nah, itu sebabnya di hari-hari ini ketika suara mempelai datang, dan kita harus tepat berbenah di hari-hari ini untuk betul-betul kita menyongsong kedatangan mempelai itu. Memang saat ini mempelai belum datang, baru suara mempelai itu, berita tentang suara itu yang sedang dikumandangkan ini. Nah, itu sebabnya, dan kita juga jelas tahu, ya, hari ibadah dalam ibadah doa penyembahan kemarin saya mengatakan dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Coba bayangkan, di dunia pusing untuk orang mencari tempat untuk mendapatkan tempat, saudara sekalian. Kalau di dunia orang harus berusaha, berupaya, bekerja keras untuk bisa mendapatkan tempat, saudara.
Padahal kalau sudah berhasil kita mendapatkan tempat, toh juga tidak akan dibawa tempat itu. Sebab berada di dunia, saudara sekalian, sewaktu-waktu dunia ini sedang lenyap dengan segala isinya, maka apa yang kita punya kita tidak pernah bisa membawa. Itu sebabnya Tuhan tahu itu, dan Dia mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, untuk supaya setelah tempat itu ada dan tempat itu sudah siap, maka Dia akan datang yang kedua kali, seperti apa yang diucapkan oleh dua orang tadi. Dia datang untuk menjemput kita, untuk kita dibawa ke tempat di mana Tuhan sudah siapkan itu. Supaya apa? Supaya kita selalu bersama Dia. Di mana aku berada, dan di situ pun kamu berada. Inilah puncak pengikutan kita. Tadi saya mengatakan, biar kita mau disiapkan, tapi kalau kita main penyucian sempurna sekalipun, tetapi kalau kita tidak pernah mengalami bersama dengan Tuhan, itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi puncak dari pengikutan kita sampai kita bersama Tuhan. Di mana aku berada, maka di situ pun kamu berada. Artinya kita sudah tidak terpisahkan lagi. Itulah puncak pengikutan kita. Itu sebabnya berita tentang kenaikan Tuhan ini tidak berhenti sampai di situ. Ya, sebab nanti ada kaitannya dengan pencurahan Roh Kudus ini. Tidak berhenti di situ. Yang saya ingin tekankan justru setelah Dia naik itu, yang kita lihat bagaimana sikap dari murid-murid itu. Setelah kita mendengarkan berita tentang kenaikannya dan janji untuk kedatangan yang kedua kali, saudara sekalian, lalu sikap apa, tindakan apa yang harus segera kita lakukan itu? Dalam Injil Lukas, di sana juga disebutkan, ini mengulangi tapi tidak mengapa. Injil Lukas pasal 24, ayat yang terakhir. Ya. Lukas pasal 24 ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-52, atau lebih baik ayat yang ke-51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ya. Ia berpisah dari mereka dan Ya. terangkat ke surga. Terus, Mereka sujud menyembah kepadanya. ya, Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. ya, terus. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan Dan? memuliakan Allah. Nah, inilah yang disebutkan sikap apa setelah berita tentang kedatangan yang kedua kali itu dinyatakan kepada murid-murid oleh dua utusan dari surga ini. Dan kita bisa melihat dan kita bisa mencontoh dari sikap murid-murid ini, saudaraku. Ya, mereka disebutkan mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ada sukacita, ada rasa syukur kepada Tuhan. Tapi dia juga tidak berhenti dengan sukacita, dengan rasa syukur. Tapi dia segera pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini merupakan sikap persiapan, saudaraku. Sikap persiapan untuk apa? Bukan saja dalam Kisah Rasul, bukan persiapan untuk bagaimana Roh Kudus itu akan diturunkan, itu betul. Nanti kita akan baca di sana. Tapi lebih dari itu, sikap senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah ini sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Senantiasa dalam bait Allah. Kalau dalam kita senantiasa berada dalam kandang penggembalaan. Sikap setia kita kepada Tuhan dalam ibadah dan pelayan-pelayan yang Tuhan
sediakan kepada kita. Itulah sikap kita, sikap jaga kita untuk kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi dalam kisah para rasul, saudaraku, kisah para rasul kita akan bisa melihat kisah rasul pasal yang pertama ayat 12 dan 12 dan seterusnya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, Ya, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. terus Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, ke ruang atas, ke kamar loteng, ya, tempat mereka menumpang. tempat mereka menumpang. Saat ini ternyata mereka juga belum punya rumah, tidak ada rumah. Menumpang disebutkan. Apakah menumpang dia menyewa, atau ada orang yang tergerak hati untuk membuka rumahnya untuk digunakan? Saat itu tidak dijelaskan. Tapi yang kita ambil pelajaran, setelah mereka tiba di kota, dia tidak berlambatan, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Terus Mereka itu ialah ya, Petrus dan Yohanes, ya, Yakobus dan Andreas, ya, Filipus dan Thomas, ya, Bartolomeus dan Matius, terus Yakobus bin Alfeus, Terus? dan Simon orang Selot, dan Judas bin Yakobus. ya, jadi -1. Siapa? Judas Iskariot. Ini yang kita bahas. Nah, -1. Lalu sekarang kita lihat apa yang mereka lakukan untuk ini. Sebab ini terjadinya sebelum Pentakosta. Jadi ketika dia naik, dia pulang ke rumah, masih ada rentang waktu 10 hari. Hari yang ke-40 dia naik, Pentakosta 10 hari kemudian. Nah, untuk itu apa yang mereka lakukan ini? Coba ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, Ya, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, ya, dan dengan saudara-saudara Yesus. ya. Di satu sisi mereka kembali ke Yerusalem untuk segera. Injil Lukas senantiasa dia memuliakan Allah, berada di bait Allah. Tetapi kisah Rasul ini ada kaitannya dengan Pentakosta. Dia bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara. Itu untuk apa? Tadi saya katakan -1 Yudas. Sebab ini nggak boleh kurang, tidak boleh kurang. Maka -1 harus segera diisi diisi kembali. Nah, ayat yang ke-15 itu ya ada di sana, ada perikop judulnya Matias dipilih menggantikan Yudas. Jadi rentang 10 hari ini tidak disebutkan hari yang keberapa, tetapi intinya setelah mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka senior dari 11 murid yang masih ada itu yaitu Petrus ya, dia mengajukan, dia menyampaikan. Ayat yang ke-15 sekarang. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Ya, Kira-kira 120 orang banyaknya. ya, 120 orang banyaknya. Lalu berkata, Jadi ini ada hal yang penting. Ini luar biasa. Kok masih terpikirkan mereka mungkin di saat itu kan ya. Tetapi Petrus ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Jangan sampai jumlah ini kurang. Sebab angka 12 itu ada pengertiannya. Ya, angka 12 itu angka persekutuan. Saudara sekalian. Angka roti yang ada di meja, roti sajian, 12 ketul. 12 tumpuk, 6 dan 6. Kurang 1, ya, coba bayangkan kalau roti itu ini 6, ini 5. Ya apa, saudara? Iya, maka harus segera untuk mencari pengganti daripada Yudas ini. Kenapa? Sebab Yudas ini sudah berkhianat.
Yudas ini sudah dipakai setan, saudara. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dia pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus, disebutkan Alkitab. Jadi dia itu aktor utama. Aktor utama. Atau teruskan. Ya, teruskan, Mas. Hai saudara-saudara, Hei saudara-saudara. haruslah genap nas kitab suci. Nah, jadi ini Petrus ini berkata tidak sembarangan, bukan maunya sendiri. Dia kembali kepada nas kitab suci, kembali kepada firman. Sebab apa? Ini sudah dinubuatkan. Terus. Yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, Ya. pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi disebutkan Yudas itu pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Yang dia selama itu dia mendapatkan pemeliharaan. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dipelihara oleh Yesus selama 3,5 tahun. Tapi karena hatinya itu tidak bersih, tidak suci. Ya, apalagi Yudas ini dipercayakan untuk apa, saudara? Untuk memegang kas di zaman itu. Dia adalah bendahara. Dia melakukan tugas dengan benar, saudara, tapi justru dia menyalahgunakan tugasnya untuk apa? Untuk diambil, untuk dikorupsi. Ya, untuk digunakan untuk kepentingannya sendiri. Bukan hanya dia mengambil uang yang dia bawa, tapi sampai dia berkhianat, menjual tuannya, menjual Tuhan, menjual gurunya hanya 30 keping perak. Dan hasilnya itu, hasil korupsi, dibelikan tanah. Invest. Coba bayangkan. Coba dibaca aja supaya nanti kita tahu. Dahulu ia termasuk bilangan kami, Ya, dan tuh. mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ya, betul. Dulu memang dia bagian kita. Bagian dari kita kan? Itu disebutkan artinya. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi Petrus ini juga tetap mengakui. Bukan tidak mengakui. Kan kadang kita kalau melihat gitu kan malu mau menyebutkan itu. Tapi Petrus jujur. Memang Yudas dulu itu bagian dari kita. Betul ya? Ini Alkitab. Dia mengakui dengan hati yang jujur. Tetapi kelanjutannya bahwa terus Mas. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatan. Wah. Jadi hasil korupsinya diinvestkan ya sebidang tanah. Ini kan celaka ini. Dia bukan bekerja dengan keras untuk bisa membeli sebidang tanah, tapi justru dia menggunakan keuangan yang dia pegang itu, saudara sekalian, untuk digunakan membeli tanah untuk kepentingan pribadinya. Terus Lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Saya juga heran, kok bisa ya? Jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Kalau perutnya terbelah berarti isi perutnya keluar. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita, serapi apapun kejahatan itu, sewaktu-waktu pun akan terungkap dan sangat mempermalukan. Ini bahaya. Ya, jadi ini luar biasa peristiwa ini. Terus Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. nah, jadi juga ada saksinya. Diketahui semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Hakaldama. Hakaldama Artinya tanah darah. lah tanah darah. Ini tanah darah. Terus? Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Ya. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi. Ya. Dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Ya.
dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, akibat kejahatan yang sementara dia sudah dipilih termasuk 12 rasul, tapi karena kejahatannya dan dia harus mati oleh karena kejahatannya itu, maka Petrus ini kembali dia diingatkan oleh firman Tuhan. Dia harus ditambahkan satu lagi untuk menggantikan Yudas. Coba ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi dari sini kita juga mengambil suatu pelajaran, penggantinya itu juga tidak boleh orang yang sembarangan, tidak asal comot, tidak, tapi ada kriterianya. Kriterianya apa? Ya, Yaitu dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi orang yang setia. Jadi penggantinya itu juga harus orang yang setia. Ketika Yesus ada, mereka itu selalu juga bersama-sama. Terus, yaitu mulai dari baptisan Yohanes harus bertobat. Jadi penggantinya itu harus bertobat. Jadi baptisan Yohanes itu artinya apa? Lahir baru. Jadi penggantinya harus orang yang sudah bertobat, harus orang yang sudah lahir baru, ya. sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Artinya apa itu? Bukan hanya lahir baru, orang yang setia. Setia mengiring Yesus sampai dia disebutkan apa? Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Artinya apa? Sampai ketika Yesus mati pun dia ada, tetap setia. Dia bangkit tetap ada. Ketika dia bersama-sama murid-murid, ya, menampakkan diri, dia selalu juga ada. Sampai dia naik ke surga. Ini ayat mengatakan. Artinya kalau kita bisa simpulkan bahwa yang menggantikan Yudas ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sebab kenapa? Sebab dia sedang dipersiapkan. Orang ini akan mendapatkan jabatan pelayanan yang kosong sebagai seorang rasul. Terus, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. nah, untuk juga nanti menjadi saksi tentang kebangkitannya. Terus, Lalu mereka mengusulkan 2 orang. nah, jadi mengusulkan 2 orang, kenapa tidak 1 orang? Matias atau salah satunya yang dipilih. Jadi kalau kita bisa melihat sejak dulu itu juga kita sudah diajarkan untuk berdemokrasi. Kenapa tidak 1 aja, komisi 2? Cuma bedanya dulu tidak ada tim kampanye, tidak ada tim pemenangan, tidak ada black campaign, tidak ada yang namanya menjelekkan calon ini calon itu, tidak ada. 2 nama ini cukup dibawa kepada Tuhan. Coba diteruskan, Mas. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Ya, Yusuf yang disebut Barsabas Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, ya, dan Matias. dan Matias. Jadi ini bukan 4 orang. Ya. Yang 1 orang punya aliasnya, ya. Jadi Yusuf ini yang juga punya namanya juga disebut Barsabas dan Justus. Ini 1 orang, ya. Dan jangan, kok 4 orang, 4 calon? Bukan, ini hanya 2 calon. Yusuf ini juga punya nama Barsabas, juga disebut Justus dan Matias. Jadi 2 orang calonnya ini. Terus Mereka semua berdoa dan berkata. kita lihat, ya, mereka semua berdoa, termasuk siapa? Termasuk kandidatnya. Diajak berdoa, dibawa kepada Tuhan. Siapa di antara 2 ini yang dipilih oleh Tuhan? Tidak ada persaingan, tidak ada. Ini contoh demokrasi yang sangat bagus. Ya, dan sangat bagus sekalian. Ya, puji Tuhan. Terus, Ya Tuhan, ini yang dia sampaikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. jadi bukan soal kecakapan ini. Bukan soal dia itu punya kecakapan apa, tidak.
Yang nampak itu ya bisa dipalsukan ya. Yang nampak itu bisa dipalsukan. Kan sama sekarang calon-calon itu. Apa itu? Calon anggota DPR atau apa itu? Ya, maaf kata. Wah, kalau belum jadi sudah kampanye luar biasa. Dia bisa memberikan ya, membangun di kampungnya mungkin. Kasih paving suatu semua. Lah, ternyata dia nggak jadi. Pavingnya diangkut lagi. Ini pernah terjadi. Yang semacam ini pernah terjadi. Ini calon dunia. Ini calon dunia kayak gitu. Banyak terjadi dan orang stres karena itu. Saudara. Tapi kita lihat di zaman itu bagaimana ketika ya untuk memilih seseorang di antara dua ini. Dia kata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Jadi bukan kecakapannya, tapi mulai dari hati. Tuhan melihat hati. Contoh waktu Tuhan memilih Daud. Daud ini 8 bersaudara, saudara. Yang 7 semua gagah-gagah, ya luar biasa. Gak ada satupun yang dipilih. Justru Daud yang paling kecil, iya, hanya seorang gembala. Saudara, semua tentara saat itu. Hanya Daud satu-satunya gembala yang menggembalakan domba. Yang nggak banyak 2-3 ekor domba, katanya firman Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati. Bukan yang gagah, bukan yang cakap tampannya Samuel. Nah, itu kan Samuel sudah yang mengurapi. Tapi saat itu, inilah dia. Ketika sampai pada Daud ini, saudaraku, dan ketika dia pilih, dia nggak ada. Masih sibuk menggembala. Dia tunggu sampai dia datang. Dan ketika datang, inilah dia. Urapilah dia. Ini sama. Dia katakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Terus, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari Ya. kedua orang ini terus, untuk menerima jabatan pelayanan, ya. yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi pelayanan ini bukan untuk mencari keuntungan. Bukan untuk supaya kita dipuja oleh seseorang. Itu sebabnya Tuhan itu yang utama yang dilihat adalah hati. Nah, kadang kita ini masih manusia ini yang kita tunjukkan yang nampak, yang dilihat kasat mata. Kita berusaha ya untuk kita menyenangkan pimpinan kita, ya untuk supaya disanjung, dipuji dan semua. Ini yang bisa kita lakukan. Ya. Kadang-kadang kita sudah punya muka masih cari muka. Sudah punya muka masih cari muka lagi. Mau apa? Tapi ini untuk pelayanan itu berbeda. Urusan kita ada dengan Tuhan. Maka betul. Dan setelah diundi terus, Mas. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Ya. Dan yang kena undi adalah Matias. Terus? Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Lah, tidak ada protes itu. Tidak ada yang ke MK. Kalau saya nggak terima ke MK, gini. Tapi zaman itu tidak ada yang demikian. Karena ini jabatan pelayan, adem ayem. Nah sekarang setelah genap jumlahnya menjadi 12, sudah lengkap saudaraku, ada yang menggantikan posisinya Yudas, yaitu siapa? Matias saudaraku. Maka fase yang kedua itu baru hari yang ke-50 itu Roh Kudus betul-betul dicurahkan. Sekarang kita masuk fase yang kedua. Kisah Rasul pasal 2. Ayat yang pertama. Roh Kudus dijanjikan. Ya. Hai Theophilus, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama.
pasal 2 ayat yang pertama. Pentakosta. Pentakosta. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, Ketika tiba hari yang ke-50, ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. ya, Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras Ya. yang memenuhi seluruh rumah di Ya. mana mereka duduk. terus Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran Dan? dan hinggap pada mereka masing-masing. terus Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. ya, Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. ya, saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar, tetapi setelah murid-murid genap 12 lagi, baru Roh Kudus itu dicurahkan. Kenapa? Dasarnya juga adalah firman Tuhan. Ya, Petrus mengatakan, ya haruslah genap nas kitab suci. Kembali kepada firman. Setelah Matias terpilih menggantikan Yudas, ya maka pada hari yang ke-50 itulah Pentakosta, maka Roh Kudus yang dijanjikan itu betul-betul terjadi. Sekarang saya ingin tunjukkan, saudaraku. Lalu untuk apa? Kembali kepada pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ya. Untuk apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa Tetapi kamu akan menerima kuasa. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi sekarang Roh Kudus sudah tuh, berarti murid-murid itu sekarang sudah mendapatkan kuasa. Kuasa untuk apa? Mendapatkan kuasa untuk apa? Atau untuk ya kita merasa bangga karena kita sudah dipenuhkan Roh Kudus? Atau kita buat wah-wahan dipenuhkan Roh Kudus dengan bahasa glosolali, dengan bahasa-bahasa itu? Ya, ada yang wala-wala, ada yang siwalan. Apakah itu kita bisa begitu kita lalu bangga? Bukan itu tujuannya. Tuhan memberikan kepenuhan Roh Kudus, Tuhan memberikan kuasa itu bukan untuk kita membanggakan diri, bukan untuk kita menyombongkan diri, tapi justru sebaliknya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Ya. dan di seluruh Yudea Dan? Samaria Terus? dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi mendapatkan kuasa ini, saudaraku, untuk menerima tugas pelayanan. Jadi ini yang harus kita ingat, jangan kita salah mengartikan ini. Kita mendapatkan kuasa, lalu kita mencobai, merasa diri mampu, hebat, dan semua-semua. Kita menganggap yang lain itu nggak punya kuasa, nggak ada kuasa. Tidak. Tuhan yang satu, Tuhan yang sama itu, Dia tidak pernah membeda-bedakan siapapun juga. Nanti kita akan lihat dalam Efesus yang keempat. Tapi saya ingin menunjukkan ini. Kepenuhan Roh Kudus atau Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid ini, kembali kepada pasal 1 ayat 8, untuk menerima kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Untuk dipersiapkan menerima tongkat estafet. Untuk bisa mengabarkan kabar tentang keselamatan. Kalau dalam 1 Petrus, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. Bukan perbuatan kita, bukan perbuatan gereja, bukan menceritakan hebatnya kita, bukan. Tapi untuk memberitakan perbuatan Tuhan, menceritakan perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan, yang Dia murid-murid ini, khususnya 11 murid ini, menjadi saksi. Ya, dia ada pengalaman pribadi. Baru-baru ini saya bersaksi saya bicara dengan teman saya, dan teman saya jauh, dia melayani di Nias di Sumatera Utara sana. Kita bincang-bincang banyak hal.
Ya, ketepatan saya pernah menjadi sopir itu 12 tahun. Jadi supirnya gembala 12 tahun. Jadi saya banyak tahu selama 12 tahun itu apa yang diucapkan oleh gembala saya, apa yang dipikirkan oleh gembala saya. Banyak hal, banyak contoh-contoh yang luar biasa yang sekarang saya bisa menceritakan ketika Tuhan percayakan untuk melayani sidang jemaat, untuk menggembalakan jemaat. Pengalaman yang selama 12 tahun ini yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Itulah yang dimaksudkan Tuhan untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Jadi menyaksikan apa yang dia lihat, bukan katanya, jadi saksi mata. Seperti dia menyaksikan kenaikannya, seperti juga dia juga mendengar secara langsung kesaksian dari 2 utusan dari surga tentang kedatangannya. Dia saksi hidup. Inilah yang Tuhan tugaskan, Tuhan bebankan kepada murid-murid ketika dia mendapatkan kuasa. Karena Tuhan penuhkan mereka dengan Roh Kudus. Jadi jelas tujuan Roh Kudus ini dicurahkan untuk kita, dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Buat kita sekarang sangat penting ini untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, terutama untuk menceritakan bagaimana ketika dia hidup sampai dia naik ke surga. Tadi disebutkan waktu pemilihan Matias ini disebutkan, ya, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi ini luar biasa. Luar biasa, bukan sembarang orang. Dia harus betul-betul setia mengikuti rekam jejak daripada Tuhan Yesus ini. Bukan sampai itu saja, sampai kenaikannya. Itu kan bukan waktu yang pendek. Ini yang dia harus disaksikan oleh murid-murid ini. Kamu akan menjadi saksiku mulai di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, mulai dari kehidupan kita secara pribadi, nikah rumah tangga kita, hubungan keluarga kita, dengan tetangga kiri kanan kita, antar jemaat dengan jemaat. Ya, ada satu hubungan baik, ada kesaksian, saling menyaksikan cinta kasihnya Tuhan. Tidak ada sesuatu hal. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Ya, ketika murid dipenuhkan dengan Roh Kudus dan berkata dengan bahasa-bahasa yang lain, sudah disebutkan Alkitab, maka ada yang nyeletuk. Semua heran, ya, semua heran karena perbuatan Tuhan saat itu. Tapi ada orang-orang yang mengatakan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Siapa mereka? Termasuk orang Yahudi saat itu. Tapi di saat itu, saudara sekalian, Petrus ini menjadi yang luar biasa. Dia pernah berkhianat. Dia pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tapi ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Ayat 13, Mas, pasal yang kedua. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, jadi repot ini. Ada juga loh, saudara sekalian, ketika begitu juga ada orang yang, wah itu dibuat-buat itu. Wah itu begini-begini ya. Selalu negatif thinking. Negatif terus saja pemikirannya, saudara. Kenapa sih nggak positif begitu loh? Atau mungkin nggak rame kalau nggak begitu, saudara. Ya dunia persilatan nggak rame kalau begitu. Nggak begitu, tetapi memang itulah firman Tuhan. Ketika ada yang baik, pasti juga ada yang tidak baik. Ada yang memuji, tetapi juga pasti ada yang mencela. Nah, ya sudah, kalau kita
mengerti itu ya sudahlah, nggak usah dipikirin. Ya, kita nggak usah pikirkan itulah. Ya, lalu sekarang kita lihat tindakan Petrus apa ketika dia mendengar orang menyindir semacam itu. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ya, ini luar biasa ya. Luar biasa. Sekarang sudah Petrus dan 11 rasul. Berarti berapa itu? Sudah 12. Ya. Ya, berdirilah dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Ya, apa yang dikatakan? Hai kamu orang Yahudi, Ya, ternyata orang Yahudi lagi yang selalu begitu, Ustaz. Ya, ada saja yang dia buat untuk dia menawarkan, membuat orang tawar hati. Ya. Wah, mereka sedang mabuk anggur manis, katanya. Tapi Petrus ini sudah dipenuhkan Roh Kudus dengan keberanian hati yang berkobar-kobar, dia berdiri. Hei, kamu orang Yahudi dan kamu, terus dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, jadi kena semua yang tinggal di Yerusalem, terus ketahuilah, Ya. camkanlah perkataanku ini. ya, Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, ya, terus karena hari baru pukul 9. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. jadi ini juga tidak terlepas dari nubuatan Nabi. Ini tidak terlepas. Jadi ini tidak ujuk-ujuk. Ini jauh-jauh hari di zaman Yoel, Nabi Yoel sudah dinubuatkan. Dan setelah kenaikannya maka nubuat itu baru terjadi. Apa isi nubuat itu? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, Demikianlah firman Allah. jadi hari-hari terakhir zaman itu 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau saya yang membaca dan kita yang membaca, ini justru zaman akhir, hari-hari terakhir kapan? Ya sekarang ini. Ini Tuhan akan curahkan luar biasa. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah. Apa itu? Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lah, Tuhan tidak pandang bulu, tidak pilih kasih kepada semua orang. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Terus, Maka anak-anakmu laki-laki Ya. dan perempuan akan Ya. bernubuat. terus, Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. ya, terus, Dan orang-orangmu yang tua akan menjadi mimpi, akan mendapat mimpi. ya, puji Tuhan. Dan ini yang Tuhan tunjukkan. Yang Tuhan sudah tunjukkan kepada murid-murid, ya, untuk dia bersaksi, untuk menyampaikan kepada orang Yahudi yang menyindir, mereka mabuk itu, ngomongnya sudah nyeleneh, sudah kan memang orang mabuk begitu, ngomongnya nggak karu-karuan. Tapi ini bukan mabuk karena anggur, tapi yang terjadi di kamar loteng ini karena Tuhan memenuhi hati mereka. Mereka berkata-kata dan bahasa lain, bahasa roh itu, glosolali. Tuhan karuniakan kepada setiap orang. Yang lain takjub, karena apa, saudaraku? Ini banyak pendatang-pendatang. Bagaimana 11 murid ini dia berbicara, berkata-kata, yang keluar dari mulut ini adalah bahasa mereka-mereka itu. Dan mereka heran itu. Dan itu sebabnya tidak heran ada sindiran semacam itu. Orang itu mabuk anggur manis itu. Tapi Petrus langsung dia memberikan jawaban. Jadi saya kembali kepada tujuan Tuhan itu memenuhkan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus turun dan Petrus terutama tampil di sini untuk menunjukkan jati dirinya, bukan sebagai orang yang pernah menyangkal, bukan sebagai orang pengkhianat, tapi kehidupan atau pribadi yang sudah diobahkan oleh Tuhan dan dipenuhkan oleh Roh Kudus dan berbicara lantang. Nah, Petrus tadi mengatakan memberitakan perbuatan besar. Perbuatan besar apa yang dia tunjukkan dan Petrus tunjukkan kepada orang-orang banyak ini?
perbuatan besar, yaitu perbuatan bagaimana keselamatan itu harus terjadi pada setiap orang. Dan selanjutnya nanti saudara baca, sekarang loncat ayat yang ke-36. Ini berita yang disampaikan oleh Petrus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Ya, bahwa Allah telah membuat Yesus Ya. yang kamu salibkan itu yang kamu salibkan itu. Terus menjadi Tuhan dan Kristus. ini khusus kepada orang Yahudi. Yang kamu salibkan itu, yang menyalibkan siapa? Yang menyalibkan Tuhan itu siapa? Bukan orang Roma. Yang menyalibkan Tuhan itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, coba bayangkan keras hatinya orang Yahudi itu. Tuhan Yesus ini disalibkan. Tuhannya itu yang dia nantikan Mesias. Tapi dia tidak percaya. Dia salibkan itu Mesias. Tapi dia menunggu Mesias yang akan datang. Coba kita lihat tegar hatinya, keras hatinya bangsa ini, Yahudi ini. Jadi heran kalau sekarang seperti sekarang ini sudah bagaimana orang Israel itu. Tuhan saja loh disalibkan. Ya, saudara sekalian. Tapi Petrus dia mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini seruan yang tidak main-main ini. Tidak menutup kemungkinan juga Petrus nanti juga punya nasib yang sama. Tapi memang terjadi nanti. Petrus juga akan disalibkan nanti. Bukan kepala di atas, tapi kepala di bawah. Petrus ini, saudara. Tapi dia kita lihat, dia dipenuhkan Roh Kudus, dia katakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Padahal sebelumnya ketika dia bersama-sama dia katakan, oh enggak. Sampai 3 kali dia menyangkal. Tapi sekarang dia mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, Ros, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu Ya. menjadi Tuhan dan Kristus. ini berita yang besar. Artinya kamu harus percaya itu. Yesus yang kamu salibkan itu. Terus, Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. hati mereka tersentak, tersentuh, terharu. Ini berita yang besar. Terus, Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, ya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? nah ini saudara, kita lihat berita yang disampaikan Petrus dan saudara yang dan murid-murid yang lain dengan 11 murid yang lain, membuat hati orang-orang Yahudi yang ada saat itu juga, dan orang-orang yang ada itu tersentuh hatinya. Karena apa? Karena dia mendengarkan berita yang disampaikan oleh Petrus ini dengan hati yang begitu berani. Dan hasilnya apa yang disampaikan itu betul-betul membuat hati orang-orang Israel, orang-orang Yahudi saat itu. Lalu apa yang harus kami perbuat? Artinya apa? Artinya kesaksian yang dia ceritakan tentang Yesus ini sudah masuk dalam hati mereka. Ini tidak mungkin karakternya Petrus itu karakter pengecut, betul. Tapi Tuhan roba. Kenapa saya katakan pengecut? Oh, dia menyangkal. Yang dia mengatakan, aku rela mati, aku rela di penjara. Waktu baru ya ditanya perempuan sudah kelepak-kelepak dia. Dia sudah menyangkal sampai 3 kali. Tapi Roh Kudus itu sudah membakar hati Petrus. Jiwa pengecut Petrus Tuhan robah. Jadi jiwa yang pemberani. Ayat mengatakan, roh Tuhan Allah itu memberikan roh, bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini yang membuat hati Petrus ini berkobar-kobar. Apa yang dialami oleh Petrus ini murid untuk prakteknya sekarang. Kita sebagai murid-murid
sebagai kehidupan yang selama ini sudah bertobat. Ini Petrus menyampaikan orang untuk supaya bertobat. Kita sudah bertobat. Nah, tugas kita, saudara sekalian, harusnya seperti apa yang disampaikan Petrus ini, bisa membuat orang, bisa menjadi kesaksian, sehingga banyak jiwa-jiwa itu bisa dimenangkan, dibawa kepada Tuhan. Terus Mas. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, ya, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, ya, untuk pengampunan dosamu. Terus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, artinya supaya kamu juga seperti aku ini loh, yang juga dipakai Tuhan. Jadi kata bertobatlah, beri dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima Roh Kudus. Ini 3 hari penting ini. Ini pengajaran atau pelajaran dasar. Saudara sekalian, kalau dalam tabernakel ini ada di halaman. Bertobatlah, misbah korban bakaran, dibaptis, bejana pembasuhan, dan dipenuhkan Roh Kudus. Itu pintu kemah. Pintu yang memisahkan antara halaman dengan ruangan suci. Ini pengajaran dasar. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan ini juga bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan pakai kehidupan yang belum bertobat. Tidak mungkin Tuhan pakai orang yang belum lahir baru. Apalagi belum dipenuhkan Roh Kudus. Ini dasar mutlak untuk kita. Ya. Bertobat itu penting. Apa itu bertobat? Tinggalkan kejahatan. Tinggalkan dosa. Dan kembali kepada Tuhan. Membuktikan bahwa kita sudah bertobat. Ya, lahir baru itu bukti bahwa kita sudah bertobat. Baru kalau kita sudah bertobat, ada bukti-bukti kita ada kelahiran baru, dibaptis lalu untuk kita memperoleh hati nurani yang baik. Jadi baptisan air itu bukan untuk menyucikan yang nampak, tapi untuk menyucikan hati nurani, untuk mempunyai hati, ya, hati nurani yang baik, saudaraku. Baru Tuhan berikan rohnya, curahkan rohnya. Tidak perlu kita sekolah untuk kepenuhan Roh Kudus. Tidak perlu. Tuhan itu begitu bebasnya untuk memenuhkan seseorang yang didasarkan tadi ada pertobatan, ada kelahiran baru, dan dipenuhkan Roh Kudus. Kalau kita sekolah kepenuhan Roh Kudus tapi nggak bertobat, bagaimana? Akhirnya apa? Apa yang terucap itu bukan Roh Kudus, hasil pelajaran yang dia pelajari. Tetapi kalau kita betul-betul kita bertobat, kita lahir baru, maka Roh Kudus sendiri dengan kebebasannya akan memenuhkan kita. Sehingga ya pada ibadah raya sekaligus ibadah pencurahan Roh Kudus ini betul-betul kepenuhan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus ini bagi kita bukan untuk kita show, bukan untuk kita mengatakan ini loh, dah kepenuhan Roh Kudus ini bisa bahasa roh, bisa bahasa lidah, dipamerkan ke sana kemari, suatu. Tidak perlu seperti itu. Tapi sesungguhnya Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk apa? Untuk supaya kita menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan, untuk memberitakan berita yang baik. Contoh daripada Petrus dan kawan-kawan itu dipenuhkan Roh Kudus bukan untuk kepentingannya, tapi justru digunakan untuk melayani Tuhan. Dari diri kita
akan membawa kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi dengan tugas pelayanan kita menjadi kesaksian, menjadi pelayan Tuhan yang benar. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sedikit, ya saya minta waktu sedikit untuk melengkapi ini. Dan Roh Kudus itu juga, saudara-saudara, yang akan memberikan jabatan-jabatan pelayanan. Jabatan pelayanan tanpa Roh Kudus tidak ada gunanya. Dan Tuhan memberikan jabatan pelayanan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan jemaat, kepentingan orang-orang suci dalam pembangunan tubuh Kristus. Maka di sana ya Roh Kudus itu akan memberikan karunia-karunia-Nya. Ya, karunia-karunia Roh Kudus akan diberikan kepada kehidupan-kehidupan yang dipercaya. Untuk apa? Untuk supaya setiap pejabat atau jabatan pelayanan itu dengan karunia-karunia-Nya itu bisa digunakan untuk bisa saling menguatkan, membangun sidang jemaat. Bukan merusak jemaat. Kalau pelayanan itu merusak jemaat berarti bukan dari Roh Kudus. Berarti dari roh yang lain. Merusak, menghancurkan itu. Tapi kalau Roh Kudus itu ya akan justru menyatukan sidang jemaat. Akan membawa suasana teduh, suasana nyaman dalam jemaat. Ini memberikan pelajaran untukku dan untuk pelayan-pelayan, untuk imam-imam semua. Dengan hari pencurahan Roh Kudus ini, saudara sekalian, biar Tuhan menolong kita semua. Kepada 5 jabatan yang Tuhan telah tunjuk, tentukan, yaitu seorang rasul, seorang nabi, seorang pemberita Injil, saudara sekalian, ya seorang pengajar dan seorang gembala dan seorang pengajar ini, masing-masing jabatan ini Tuhan lengkapi dengan karunia-karunia yang dari Roh Kudus. Untuk apa, saudara sekalian? Coba sekarang saya akan masuk ke sana. Ya sedikit waktu, saudaraku. Efesus lebih dulu. Ini jabatannya lebih dulu. Tuhan memberikan jabatan ini. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Atau dibaca ayat yang ke-7 dulu, Mas. 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi jabatan pelayanan itu pemberian Kristus. Dan Tuhan juga lengkapi dengan karunia-karunia. Ya, menurut ukuran pemberian Kristus. Terus ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita-pemberita Injil maupun Ya. gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada 5 jabatan Tuhan berikan itu dalam sidang jemaat Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan tubuh, untuk kepentingan sidang jemaat. Kalau saya sederhanakan, tubuh Kristus kan sidang jemaat, bukan jemaat hanya jemaat GKGM, tidak, jemaat Tuhan dimanapun, untuk kebutuhan sidang jemaat. 5 jabatan ini, maka Tuhan tidak hanya memberikan jabatan, tapi Tuhan juga memberikan karunia-karunia Roh Kudus untuk melengkapi jabatan-jabatan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan tadi. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang wis nyambut gawe, tapi Tuhan juga membekali. Kami dulu sekolah Alkitab, saudaraku, ya kita hanya dibekali. Ada benih buat kamu. Itu firman Tuhan yang kita pelajari. Sekarang tergantung kamu. Kamu tinggal mau kerja atau nggak mau kerja, mau nyangkul atau nggak mau nyangkul.
benih kan sudah ada. Logikanya, ya untuk supaya benih bisa ditabur kan tanah harus dikemburkan. Kan begitu, dicangkul kan. Nah, tergantung dari kamu mau nyangkul atau nggak mau nyangkul. Ini sama, Tuhan sudah memberikan jabatan, maka Tuhan juga memberikan melengkapi dengan karunia-karunia. Sekarang kita akan baca, apa karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada 5 jabatan ini. Saudara sekalian, supaya kita mengerti, supaya kita paham betul. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya, kemarin saya sempat mencatat, membaca, mencatat, dan saya sudah memilah. Ya. Dibaca pasal 12, 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, perhatikan, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya kepentingan bersama dalam jemaah. Bukan untuk pribadi. Bukan untuk kita sok-sokan bangga-banggaan, bukan. Terus, Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. nah, yang seorang Tuhan memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada pengetahuan. Terus, Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. ya. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Terus, Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. ya. Dan kepada yang lain, Terus? ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ya. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Terus, Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. terus, Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. ya. Ada 9 karunia Roh Kudus. Ya, 9 karunia dari Roh Kudus. Tapi juga ada 9 kasih dari Allah Bapa. Nanti lain kali kita baca nih. Dan juga ada 9 jabatan dari anak Allah. Ini luar biasa. Tapi sekarang yang kita sedang baca ini adalah 9 karunia dari Roh Kudus. Ya, ada hikmat, ada nubuat, ada iman, ada penyembuhan, ada mukjizat, ada pengetahuan atau marifat. Ada membedakan bermacam roh. Ya, berbahasa dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ini diberikan kepada 5 jabatan pelayanan ini. Saya akan bagi. Rasul itu dengan jabatan rasul ini dengan karunia hikmat. Ini rasul. Nabi ini karunia nubuat untuk menyampaikan berita-berita yang akan terjadi. Ini seorang nabi. Pemberita Injil, ini punya karunia yang cukup banyak, yaitu karunia iman. Ini kalau seorang penginjil nggak ada iman, bagaimana? Mau pergi aja minta ongkos, repot. Tidak begitu. Kalau Tuhan utus, pasti Tuhan juga siapkan biaya. Ya, kalau sekarang mengatakan penginjil, sekarang nunggu tiketnya dulu, baru berangkat. Kalau zaman dulu nggak begitu. Kalau Tuhan udah gerakkan, ya Tuhan utus, pasti Tuhan pakai siapa, begitu saja. Ya, di samping iman, dia juga ada kalau yang namanya menyembuhkan orang sakit, itu penginjil. Ada mujizat. Jadi yang mengadakan banyak mujizat itu penginjil-penginjil besar itu yang dipakai Tuhan luar biasa itu, dia mati hidup, orang lumpuh berjalan. Seperti sekarang lagi ngetren di mana itu di Kalimantan itu, Pastor Andi Simon itu. Ya dipakai Tuhan. Kita nggak usah negative thinking lah. Kita akui Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya saya nggak usah iri. Kok aku nggak seperti dia sih? Karena Tuhan tempatkan berbeda-beda. Roh yang sama, roh yang satu ini, dia memberikan karunia iman, karunia kesembuhan,
karunia mujizat itu kepada seorang penginjil. Ya. Dan yang keempat itu gembala. Gembala ini ya, dia punya karunia untuk membedakan roh, bermacam-macam roh. Jadi gembala ini harus tahu apa yang terjadi dalam jemaat. Roh macam apa di jemaat yang terjadi. Juga disebutkan ya, untuk membedakan bermacam-macam roh, untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini adalah seorang gembala. Membedakan suasana roh apa yang ada dalam jemaat itu. Yang kelima adalah jabatan guru. Dia punya karunia adalah pengetahuan atau marifat. Tapi baik kalau seorang gembala itu dia di samping dia membedakan roh dalam jemaat, tapi juga ada pengetahuan. Jadi guru itu biasanya dirangkap oleh seorang gembala. Karena apa? Ini penting. Kalau seorang gembala dia juga seorang guru untuk bisa mengajar jemaat, untuk bisa menyampaikan pengajaran untuk membawa jemaat lebih mendalam dan lebih mendalam ini. Nah, sekarang dari 5 jabatan dengan karunia-karunia untuk apa? Tadi saya mengatakan. Dalam Efesus mengatakan untuk kepentingan orang-orang suci dalam rangka pembangunan tubuh Kristus, untuk membangun jemaat, saudara sekalian. Itu sebabnya, dan saya bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan firman untuk hari ini, supaya pencurahan Roh Kudus ini ya betul-betul digunakan untuk supaya menjadi kesaksian dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar, bukan untuk memberitakan perbuatan kita. Dan itu sebabnya kepada kita sidang jemaat semua, mulai dari saya, sidang jemaat, imam-imam, para pelayan yang ada, kita sangat membutuhkan Roh Kudus ini. Biar kiranya Roh Kudus ini terus memenuhi hati kita. Roh Kudus ini terus manunggal dalam kehidupan kita, supaya setiap kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Contoh Petrus, dia seorang pengecut, tapi Tuhan pakai dia dengan berani untuk menyampaikan kepada orang-orang Israel, orang-orang yang harus tahu dengan pasti. Dan berita yang disampaikan tentang pertobatan, untuk bertobat dan dibaptis, dan kamu akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk Roh Kudus itu tetap manunggal dalam setiap kehidupan kita. Dan kita dipakai oleh Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan dengan heran. Tuhan tidak pernah Dia itu memilah-milah, memilih-milih. Tuhan berikan roh yang sama itu untuk supaya betul-betul jemaat Tuhan dibangun. Untuk apa? Untuk dipersiapkan menanti atau menyongsong kedatangan Dia yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Buku Pesalu nomor 146. Pesalu 146. O Roh Kudus manunggal dalamku. Haleluya. Tiada suatu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu. Hanya bila Kau menyertaiku dan tinggal dalamku. O Roh Suci
pegang tanganku, bimbing hidupku dalam kebenaran-Mu. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku. Penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. Komplet yang ketiga. Bila Kau manunggal dalamku, haleluya. Bila Kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah-Mu. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghibur, manunggal dalamku, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penolongku, haleluya. Oh Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan roh-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Curahkan kasih-Mu, haleluya, dalam hidupku, dan tinggal dalamku. Oh Roh Suci penolongku, haleluya. Oh Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu. Nanti Mas Dinit Kes berdoa. Hidupku dan tinggal dalamku. Haleluya. Curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami mengakukan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang bisa keluar dari lidah mulut ini, Haleluya, haleluya, atas pencurahan kasih-Mu dan kehidupan kami melalui berkat firman
firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada petang hari ini Tuhan. Terima kasih. Bentuk perhatian-Mu yang luar biasa kepada jemaat-Mu sidang terkasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan umat ketebusan-Mu Tuhan. Amin, amin. Ya Rabbi, ya Seringkali kami masih bertanya-tanya apakah masih ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam setiap menghadapi permasalahan kami masih ragu Tuhan. Tetapi pada saat ini Engkau telah buktikan Tuhan bahwa penyertaan-Mu itu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Roh penghibur itu yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, senantiasa setia menemani perjalanan kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami manusia yang sering tidak setia kepada Engkau Tuhan, Terima kasih Tuhan. tapi Roh-Mu itu terus mengingatkan kepada kami bahwa ada Allah, ada Tuhan yang selalu senantiasa beserta Terima kasih Tuhan. dalam kehidupan kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Seringkali kami Terima jatuh kasih. Tuhan. Seringkali kami jatuh dan merasa tidak berdaya. Haleluya. Tapi Roh-Mu itu telah mengangkat kami kembali Tuhan. Haleluya. Untuk perhatian yang begitu luar biasa Terima atas kasih. kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau kasih. begitu baik. Terima Di kasih. hari pencurahan Roh Kudus-Mu ini Tuhan, Haleluya. Engkau benar-benar telah memberikan Roh-Mu atas kehidupan Haleluya. kami semua tanpa pandang bulu Tuhan. Engkau tidak pilih siapa Haleluya. kami, apa latar belakang kami, apa yang sudah kami perbuat kepada Engkau Tuhan. Tuhan. Tapi Engkau telah curahkan itu semua kepada kami Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima kasih. Kami begitu luar Amin. biasa Tuhan, tak ada habis-habisnya Tuhan Haleluya. atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat Bapak Gembala dan Ya. Bapak Thomas, Engkau tambahkan hikmat-Mu atas kehidupannya Tuhan. Agar beliau senantiasa setia melayani Engkau Tuhan. Terima Agar apa yang kasih. keluar dari lidah bibir mulutnya Tuhan adalah benar-benar perkataan yang daripada Haleluya. Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Untuk beliau juga Engkau berikan Ya hikmat Rabbi, ya kesehatan Tuhan. Ya Rabbi, ya Dari saat-saat Rabbi, ya seperti ini Tuhan, kesehatan sangat kami perlukan untuk Haleluya. kami bisa beraktivitas melayani Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu. Juga untuk seluruh keluarganya Tuhan, Kau berikan kesehatan yang sama Tuhan, agar kami semua bisa berdamping seiring untuk bisa melayani Engkau Terima Tuhan. kasih. Untuk sidang jemaat-Mu yang terkasih Ya. Tuhan, yang saat ini masih merindukan untuk bisa berjemaah Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau mau dengar doa-doa kami Tuhan. Haleluya. Engkau pasti akan jawab Tuhan. Amin. Pada saatnya nanti Engkau akan bisa kumpulkan kami kembali untuk bisa beribadah Terima kepada kasih. Engkau secara bersama-sama. Terima Terima kasih ya kasih. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus kami Terima peraskan kasih. doa dan permohonan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada ibadah raya yang sekaligus juga merupakan peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus. Tuhan sudah memberkati kita semua untuk mengingatkan kepada kita semua bagi sidang jemaat yang digerakkan Tuhan untuk bisa memberikan persembahan pekerjaan Tuhan. Silakan bisa disampaikan kepada bendahara langsung, saudara sekalian, yaitu Ibu Nimas. Ibu Nimas silakan diberikan melalui kita nanti kontak aja sama Ibu Nimas untuk supaya bisa diaturkan untuk persembahan-persembahan dengan persepuluhan. Jika Tuhan juga saudara diberkati Tuhan, boleh disampaikan langsung kepada saya. Dan untuk kas pembangunan nanti bisa disampaikan kepada Ibu Kasmi, ya Ibu Kasmi. Ya kiranya Tuhan memberkati kita semua supaya kita dipakai oleh Tuhan dalam keadaan yang semacam ini.
Jadi kita tetap setia. Nomor satu, kita setia kepada Tuhan. Jika Tuhan berkati, jangan lupa kepada Tuhan, jangan lupa pekerjaan Tuhan. Jadwal ibadah kita, saudara sekalian, nanti hari Rebu ada ada PA yang disertai dengan perjamuan suci, berdoa untuk ibadah-ibadah ini. Tuhan memberikan firman Allah yang masih berkaitan, masih terlalu banyak yang ingin disampaikan, tapi waktu saku, itu sebabnya nanti kita lanjutkan dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, sekaligus nanti dilanjutkan hari Kamis itu ibadah doa dan penyembahan, ya, dan dimulai jam setengah 6 sore tepat, kembali kepada hari Minggu Raya nanti tanggal 30, tanggal 30 Mei. Ya, mengakhiri bulan Mei ini, ya, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terutama memberikan firman kepada kita. Kebutuhan keluarga memang banyak, tapi biar Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masalah persoalan yang dihadapi, yang kita hadapi juga banyak dihadapi jemaat. Itu sebabnya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini penting, saudara sekalian, ya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita mempersiapkan diri jika Tuhan sudah berkehendak untuk kita beribadah bisa tatap muka. Kita belum tahu kapan saatnya. Nanti kita akan, terutama kita bawa kepada Tuhan, nanti kita akan bicarakan dalam sidang jemaat. Ini yang menjadi doa dan kerinduan saya sebagai gembala. Juga sudah beberapa jemaat yang menanyakan soal ini, ya, tetapi kita tetap bawa dalam doa. Kita berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya Tuhan menolong, dan juga kita nanti berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia ini. Ayo kita akhiri ibadah kita dengan kita tundukkan kepala untuk kita bisa menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu, untuk lawatanmu dalam ibadah raya yang sekaligus merupakan peringatan hari pencurahan Roh Kudus. Ya Tuhan, Engkau sudah sungguh-sungguh memberkati kami dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini termetre, terpaku dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi alat-alat Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Engkau Tuhan, untuk menjadi kesaksian mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, sampai tubuh Kristus terbentuk dan Engkau segera datang kembali Tuhan. Terima kasih, dalam kami tidak kekuatan kemampuan apa-apa. Kami sangat merindukan firman dan Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memberikan kekuatan yang baru dan memperbaharui kehidupan kami, untuk kami tetap semangat untuk beribadah serta melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami untuk bisa beribadah tatap muka, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala masalah persoalan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu. Engkau yang mengetahui hati anak-anak-Mu semua, dan kami yakin dan percaya Engkau pula yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada sidang jemaat-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan akan menyentuh hati dari anak-anak-Mu semua untuk memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, ketenangan, sehingga mampu dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Yang lemah biar Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang dalam usia lanjut biar Tuhan memberikan kekuatan baru untuk tetap berharap sepenuh kepada Engkau. Tetap memberikan kesetiaan, kesungguhan hati kepada jemaat-Mu untuk beribadah, melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan, yang merintis pekerjaan baru, yang sudah bekerja di kota, di desa, atau dimanapun, atau di luar kota, bahkan di luar pulau sekalipun, Engkau juga ada di sana. Berkat yang sama Engkau pasti juga curahkan kepada anak-anak-Mu semua. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi sidang jemaat-Mu, ya Tuhan, kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa
Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati senantiasa pakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, dan pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan untuk mampu memimpin bangsa kami dengan baik dan benar. Tuhan, jauhkan dari segala pertengkaran, jauhkan daripada kebencian, jauhkan daripada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami tetap meyakini sewaktu-waktu mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan berpisah satu yang lain. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami semua. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.